Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di sini Dagas Project, channel yang selalu membahas tentang tutorial-tutorial yang menarik dan tentunya bermanfaat buat teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas tentang tutorial pengenalan dasar-dasar Photoshop untuk pemula. Jadi di video ini nanti saya akan menjelaskan tentang menu dan juga tombol yang ada di layar Photoshop ini teman-teman secara keseluruhan. Dan harapan saya semoga teman-teman tidak meng-skip video ini agar teman-teman lebih mudah dan lebih cepat mempelajari dasar-dasar Photoshop ini teman-teman ya. Khususnya untuk menu dan juga tombol-tombol yang ada di dalam layar ini. Dan sebelum kita lanjut ke tutorialnya, untuk teman-teman yang baru mampir di channel saya, jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara pencet tombol like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini, tak lupa pula saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, kalau itu sudah selesai, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke teman-teman, ini merupakan tampilan dari Photoshop. Dan bagi teman-teman pemula, tentunya ini sangat membingungkan teman-teman ya, melihat menu dan juga tombol yang ada di layar Photoshop ini. Tapi sesulit apapun itu teman-teman, kalau tiap hari kita mempelajarinya, tentunya suatu saat kita akan bisa menguasai ini semua teman-teman. Karena seorang profesional pun pasti mengalami hal yang sama teman-teman ya, kebingungan di awal-awal mempelajari Photoshop. Oke teman-teman, untuk diketahui di sini saya menggunakan Photoshop CS5. Dan untuk teman-teman yang menggunakan Photoshop CS berapapun, jangan khawatir, di sini sama aja sih sebenarnya. Yang membedakannya itu di Photoshop versi terbarunya itu yaitu tampilannya lebih simple ya teman-teman. Oke teman-teman, agar tidak bertele-tele saya akan langsung membahasnya. Dan untuk bagian atas ini teman-teman ya, yang horizontal ini merupakan menu bar dari Photoshop. Lalu di bagian kiri ini yang vertikal ini merupakan toolbarnya. Kemudian yang bagian dalam ini teman-teman, yang putih ini merupakan canvas atau nanti dijadikan background, dan juga ini merupakan lembar kerja kita teman-teman ya, untuk membuat suatu project. Lalu di bagian kanan ini teman-teman, ini merupakan panelnya atau sering disebut juga palet, yang nantinya di sini akan menampilkan layer-layer dari project kita teman-teman. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan untuk bagian pertamanya ini. Di bagian menu bar ini teman-teman, di sini ada file. Fungsi dari file ini teman-teman, ini merupakan langkah awal dari pembuatan suatu project. Di sini ada menu new untuk memulai suatu project. Kemudian ada open, dan juga tentunya di sini ada save juga teman-teman ya. Jadi jika kita membuat suatu project, tentunya di akhir nanti kita akan menyimpan project yang sudah kita kerjakan. Lalu berikutnya di sini ada menu edit. Di bagian menu edit ini teman-teman, di sini fungsinya seketika kita membuat suatu project dan kita melakukan kesalahan, kita bisa mengunduhnya di sini teman-teman ya, atau kita bisa Ctrl Z pada keyboard, dan juga di sini kita bisa cut atau memotong, dan juga tentunya ada copy dan juga pasti ada pastenya. Lalu kemudian di sini ada menu image. Di sini fungsinya untuk merubah suatu gambar atau objek teman-teman. Yaitu biasanya kita masuk ke adjustment, kemudian kita bisa merubah suatu gambar di sini, entah itu kecerahannya dan juga kontras maupun merubah seluruh komposisi gambar ya teman-teman. Lalu langkah berikutnya di sini ada layar. Di sini fungsinya untuk mengoreksi warna ya teman-teman ya, mengoreksi warna dari suatu gambar. Di sini hampir sama dengan image ini teman-teman, yaitu untuk mengatur tingkat kecerahan di suatu gambar dan juga bisa mengoreksi warna dari suatu gambar ya teman-teman. Kemudian menu berikutnya ada layar. Menu layar ini fungsinya untuk melakukan koreksi warna pada foto atau merubah warna, dan juga bisa mengatur pencahayaan pada foto atau gambar ataupun objek yang kita mau kerjakan teman-teman. Kemudian ada menu select. Untuk di bagian seleksi ini teman-teman, di sini juga kita bisa memilih warna, menseleksi warna ya teman-teman ya. Kemudian langkah berikutnya ada filter. Di sini fungsinya untuk mengolah foto atau gambar agar mendapatkan gambar yang artistik ya teman-teman ya. Lalu di sini ada menu analis, ada menu 3 dimensi, dan juga di sini ada menu view. Di menu view ini teman-teman, di sini memudahkan kita untuk menentukan besar kecilnya dari sebuah objek ya teman-teman ya. Dengan cara kita mengaktifkan ruler sini ya, kalau kita mengkliknya, nah ini dia tampilannya teman-teman. Di sini kita untuk menentukan panjang atau pendeknya suatu objek.
dan juga besar kecilnya satu objek kita agak susah menentukannya. Makanya kita di sini aktifkan untuk rulersnya. Kemudian di sini ada window. Di bagian window ini teman-teman di sini untuk mengaktifkan semua tombol-tombol yang ada di sini teman-teman ya. Kita bisa mencarinya di sini, kemudian kita aktifkan semua tombol itu teman-teman. Lalu kemudian ada menu help, kemudian ada menu show grids ini teman-teman. Di sini hampir sama dengan menu view ini teman-teman ya untuk aktifkan ini. Tapi ini akan lebih detail lagi kalau kita aktifkan show grids ini teman-teman. Di sini saya contohkan aktifkan ini dan ini dia tampilannya teman-teman. Ini tentunya memudahkan kita untuk membuat suatu objek ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di bagian kedua ini saya akan menjelaskan bagian tools bar ini teman-teman. Dan untuk yang pertama ini, di sini ada move tool. Fungsi dari move tool ini sendiri teman-teman yaitu untuk memindahkan objek dengan cara kita menggesernya. Saya contohkan di sini, saya membuat suatu objek. Kemudian saya aktifkan move toolnya dengan cara kita klik, lalu kita geser objek yang ada di dalam kanvas ini teman-teman. Kemudian di bawahnya ini di sini ada rectangle marquee tools. Di sini ada 4 bagian teman-teman. Ini fungsi utamanya di sini yaitu untuk menyeleksi suatu objek. Di sini saya akan contohkan saya menyeleksi dengan bentuk persegi panjang atau kotak ini teman-teman. Caranya kita klik, kemudian kita masuk ke objek, lalu kita klik di mouse, tahan begini teman-teman. Kemudian ini sudah terseleksi, lalu kita mau menghapusnya. Kita masuk ke Eraser Tools, kita klik dan oke, lalu kita delete. Dan untuk elliptical marker tools ini teman-teman itu fungsinya sama juga, tapi di sini dalam bentuk bulat teman-teman. Kemudian berikutnya di sini ada lasso tools, ada polygon lasso tools dan juga magnetic lasso tools. Ini fungsinya untuk membuat seleksi secara bebas sesuai gerakan mouse teman-teman. Di sini kita bisa menyeleksi suatu objek dengan gerakan bebas teman-teman. Dan berikutnya di sini ada quick selection tools dan juga ada magic wand tools. Fungsinya sama yaitu membuat seleksi dengan cepat di objek yang memiliki kesamaan warna teman-teman ya. Di sini saya akan contohkan, saya aktifkan magic toolnya dengan cara klik, kemudian kita pilih magic tool, lalu kita klik di bagian objek yang akan kita pilih teman-teman ya, yang akan kita seleksi. Kita tinggal klik di sini, lalu ini secara otomatis sudah terseleksi. Kemudian berikutnya di sini ada crop tools, slide tools dan slide select tools. 3 bagian ini fungsinya sama teman-teman, yaitu untuk memotong gambar dengan bentuk persegi dan sejajar teman-teman. Saya contohkan seperti ini. Saya mau potong yang bagian ini teman-teman. Kemudian kita enter. Dan ini adalah bentuk objek yang sudah kita potong ya teman-teman ya. Jadi kelihatan seperti ini. Kemudian di bawahnya ini ada airdrop tools. Dan berikutnya ini teman-teman ada patch tools. Di bagian ini ada 4 kategori. Fungsi dari patch tool ini semua teman-teman yaitu untuk menggantikan dan juga menghilangkan warna di bagian yang sudah diseleksi. Kemudian menyesuaikan warna yang ada di sekitarnya. Dan itu secara otomatis teman-teman ya. Di sini saya contohkan ini, saya ambil patch tools. Kemudian saya menyeleksinya seperti ini teman-teman. Tekan tahan pada mouse lalu kita ikutin gambar ini. Kemudian saya menyeretnya ke warna biru ini. Ini secara otomatis warna yang biru ini akan masuk di dalam warna ini teman-teman, seperti ini. Lalu berikutnya di sini ada brush tools. Di bagian brush tool ini ada 4 bagian dan fungsinya di sini hampir sama teman-teman, yaitu untuk membuat objek polesan kuas yang bervariasi teman-teman ya. Di sini ada polesan kuas dan juga kita bisa membuat objek dengan bentuk pensil. Di sini saya contohkan membuat objek dengan model brush tools ini teman-teman ya. Di sini kita aktifkan, kita klik. Kemudian kita pastikan di atas sini teman-teman, kita sudah memilih ini, kemudian untuk size-nya. Lalu kita menggambar bebas di dalam ini teman-teman, seperti ini. Dan di bawahnya lagi ini ada clone stamp up, di sini untuk menduplikat suatu objek. Lalu kemudian ada history brush tools. Kemudian berikutnya di sini ada eraser tools. Di sini ada 3 bagian. Dan secara umum fungsi dari masing-masing ini yaitu untuk menghapus area gambar yang sudah diseleksi teman-teman. Misalnya
Saya contohkan di sini Aerosol Tools, kemudian saya menyeleksi gambar warna merah ini. Saya akan seleksi, lalu saya pilih Aerosol Tools, klik kanan, Aerosol Tools, lalu saya klik di bagian dalam ini, yaitu untuk menghapus gambar yang sudah seleksi ini teman-teman. Saya akan delete. Oke, kurang lebih seperti itu fungsi dari Aerosol Tools. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada Gradient Tools dan juga Paint Bucket Tools. Fungsi dari Gradient Tools ini atau Paint Bucket Tool ini teman-teman yaitu untuk memberi warna di objek. Itu caranya kita masuk ke bagian bawah ini teman-teman, kita klik, lalu kita di sini pilih warna sesuai keinginan kita, kemudian oke. Lalu kita aktifkan Paint Bucket Tools ini teman-teman, kita klik, lalu kita tumpahkan warna ini ke dalam warna merah. Ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Di sini ada perubahan warna. Kemudian di sini ada Blur Tools, ada Sharpen Tools juga. Di sini fungsinya yaitu untuk memberi efek pada suatu objek teman-teman ya. Kita bisa memblurnya dan juga kita bisa memberi pencahayaan sedikit pada suatu objek. Lalu berikutnya di sini ada Dot Tool ini. Di sini ada 3 bagian. Dan berikutnya di sini teman-teman ada Pen Tools. Di sini ada 5 bagian. Fungsi dari Pen Tools ini sendiri yaitu untuk membuat objek dengan bentuk sesuai keinginan kita teman-teman. Selain itu juga Pen Tools bisa digunakan untuk menyeleksi suatu objek. Di sini saya contohkan, saya mau membuat suatu objek. Saya klik Pen Tools. Kemudian kita masuk ke bagian atas ini teman-teman. Di sini kita pastikan mengklik Shape Layer ini teman-teman ya. Kita mengkliknya, kemudian kita di sini akan menggambar bebas teman-teman sesuai keinginan. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini juga kita bisa menyeleksi suatu objek. Caranya sama. Di sini kita pastikan untuk memilih path ini teman-teman ya. Kalau ini tadi untuk membuat suatu objek dengan gaya bebas, sedangkan yang ini fungsinya untuk menyeleksi suatu objek. Itu caranya seperti ini. Kita akan seleksi ini. Kemudian kita klik kanan, lalu make selection dan oke. Ini dia sudah terseleksi teman-teman. Dan di bawah Pen Tools ini teman-teman, di sini ada Text Tools. Di sini fungsinya untuk membuat tulisan baik secara horizontal, vertikal maupun vertikal tipe max dan juga horizontal tipe max. Dan di bawahnya lagi di sini ada Page Selection Tools. Kemudian di bagian bawahnya lagi ini teman-teman, di sini ada Rectangle Tools. Fungsi dari keempat tombol ini teman-teman ya, yaitu untuk membuat sebuah objek. Misalkan di sini saya akan membuat objek dalam bentuk lingkaran. Di sini saya tinggal pilih yang bentuk lingkaran ini teman-teman. Ataupun saya mau membuat objek dalam bentuk kotak. Di sini tinggal kita pilih. Saya contohkan di sini saya pilih yang bulat. Kemudian saya membuatnya seperti ini. Lalu di sini juga ada custom shape. Di sini custom shape teman-teman yaitu gambar yang sudah tersedia di dalam softwarenya teman-teman. Kita tinggal klik, lalu kita masuk ke bagian atas ini. Di sini ada beberapa gambar yang sudah tersedia ya teman-teman ya. Di sini kita tinggal pilih, kita klik, lalu kita masuk ke layer, lalu kita geser di dalam ini teman-teman ya, seperti ini. Kemudian di bagian yang paling bawah ini teman-teman, di sini ada set free ground dan juga ada background. Ini fungsinya untuk memberi warna pada suatu gambar ataupun memberi warna di background. Ini caranya, kita akan klik di sini, lalu kita pilih warna. Kemudian oke, lalu kita masuk ke Paint Bucket Tool, kita klik. Kemudian kita tumpahkan ke sini teman-teman ya. Ini warnanya sudah berubah teman-teman. Dan untuk bagian ketiga teman-teman, yaitu di bagian kanan ini. Nah, di sini fungsinya untuk memilih warna. Kemudian di bagian bawah ini fungsinya berkaitan dengan text tools ini teman-teman ya. Di sini kita bisa merubah ukuran suatu tulisan dan juga spasinya, kemudian ketebalan dan juga tinggi dari tulisan seperti ini teman-teman.
Lalu di bagian bawahnya ini teman-teman, ini merupakan layer dari objek yang sudah kita buat tadi teman-teman ya. Ini merupakan layernya. Kita bisa aktifkan di sini. Dan juga di sini ada backgroundnya. Oke teman-teman, untuk video tutorial dasar-dasar Photoshop sampai di sini. Dan apabila video ini bermanfaat, silakan teman-teman bagikan ke teman-teman yang lainnya. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya, yaitu tentang seputar Photoshop. Terima kasih.